Di video kali ini saya akan membagikan kembali analisa dari saham-saham yang menarik yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026. Kita mulai dengan mengupdate trading plan kita di minggu yang lalu. Yang pertama yang saya bagikan di minggu lalu yaitu BUFA ya. Untuk BUFA jelek ya, di hari Senin langsung bergerak turun ya di angka 11%. Dan trading plan kita di sini ada beberapa yang sudah entry, ada yang tidak. Dan secara trading plan sudah terkena stop loss. Jadi saran saya yang sudah entry sebelumnya di BUFA, sebaiknya cut loss aja ya, cut loss aja sesuai dengan plan yang saya bagikan. Jika belum cut loss, bisa nanti di hari Senin di cut loss. Kita cut loss kurang lebih di angka 10% dan langsung drop ya di sini. Dan memang jelek, saya juga gak tahu kenapa dia langsung drop. Ya, langsung drop seperti ini. Dia turun, sempat naik dikit, terus drop lagi. Jadi secara plan, kita terkena stop loss. Yang sudah entry, di cut loss aja. Yang belum cut loss, di hari Senin harus cut loss dulu ya. Kurang lebih di angka 7%. Dan yang sudah cut loss sebelumnya, kurang lebih cut loss di angka 10%. Jadi trading plan BUFA kita jelek. Dan di sini dia jebol ya. Area support trendline-nya seperti ini. Dan juga sudah kembali di bawah trendline yang di sini. Yang menjadi konfirmasi kita masuk di minggu yang lalu. Jadi secara teknikalnya sudah tidak bagus dan konfirmasi kita sebelumnya juga sudah tidak valid. Jadi BUFA kita cut loss. Lalu saham yang kedua ada LSIP. Untuk LSIP masih running ya. Di sini masih running. Di hari Selasa, oke, di sini dia belum masuk ke area pembelian kita. Jadi belum masuk ke area pembelian, jadi masih nunggu dulu. Nunggu dia masuk ke area pembelian, lalu kita menggunakan trading plan yang ada. Jadi untuk LSIP seperti itu, masih bagus, view-nya masih akan bergerak naik, cuman secara plan kita belum entry ya, belum masuk, karena dia belum turun, karena view kita ya di minggu yang lalu dia akan turun dulu ke area support, lalu kita masuk. Nah di sini dia belum turun, dan masih cenderung bergerak naik, jadi secara plan masih menunggu LSIP masuk ke area pembelian kita. Jadi ya belum ada posisi di LSIP, jadi dibiarin dulu. Lalu saham yang ketiga ada TINS. TINS bagus ya. Sampai di hari Jumat kemarin juga masih sangat bagus. Masih diakumulasi dan di sini kita sudah hit target ya. Di hari Senin di sini dia turun dulu. Senin tanggal 3 dia turun dulu dengan low di angka 3.710. Dan area pembelian kita itu di angka 3.610 sampai 3.750 yang dimana sudah masuk ke area pembelian. Dan di hari Rabu tanggal 5 kita sudah hit target dari TINS. Jadi kita secara plan sudah hit target. Jadi yang sudah entry, misal kalian entry di 3750, kalian sudah profit kurang lebih di angka 6 sampai 7% dari TINS. Yang masih hold sebenarnya masih bisa ya, karena broker summary-nya masih sangat bagus. Jadi silakan di hold yang masih punya posisi. Ini kita cek asingnya masih akumulasi terus ya. Di sini bar dari indikator foreign dan juga bandar volumenya masih hijau. Artinya di sini masih ada akumulasi. AKBK masih akum, foreign AKBK AG dan yang lainnya. Sedangkan dari domestiknya yang jualan. Jadi secara Broxum masih cukup bagus untuk TINS. Yang masih punya posisi bisa hold, yang belum tunggu dia turun dulu ke area pembelian, baru kita entry. Jika TINS gak turun ke area pembelian, kalian jangan FOMO, biarin aja. Dan ya yang belum punya posisi seperti yang tadi ya, kita tunggu sampai dia turun ke area pembelian kita. Jadi untuk TINS sangat menarik. Trading plan masih berjalan, jadi silakan di hold yang sudah entry. Yang belum, tunggu dia turun ke area pembelian. Lalu yang keempat, sepertinya yang saya bagikan MDI ya. Cuman ya di sini dia sudah bergerak naik ya. Analisa di minggu lalu saya buatkan dia akan naik dulu ke area supply ini. Tapi akhirnya supply-nya berhasil di breakout dan di hari Jumat ya baru dia mulai bergerak turun. Saran saya untuk MDI jangan FOMO ya. Tunggu dia turun ke area sini baru kalian bisa entry 200 sampai 214. Saya juga akan tunggu di area ini. Baru saya akan entry jangka pendek di MDI. Potensi MDI akan turun dulu ke area demand 200 sampai 214. Setelah mencapai area ini, ada potensi nanti dia akan rebound kembali. Jadi jangan FOMO dulu. Sudah mulai ada taking profit ya, aksi TP di area atas. Jadi lebih baik tunggu di area bawah jika mau entry di MDI.
Jadi dari keempat saham yang saya bagikan di minggu yang lalu, BUFA terkena stop loss, LSIP belum masuk ke area pembelian, TINS hit area target. Tadi BUFA cut loss di angka 10%, TINS hit target di angka 7%, jadi jika kita akumulasikan, maka total loss di minggu yang lalu di angka 3%. Jadi semoga saja di minggu depan kita bisa layback lagi. Nah, sekarang kita masuk ke analisa IHSG ya. Kita cek pergerakan IHSG yang dimana di minggu lalu cukup bagus ya. Di sini bergerak naik. Break resisten yang pertama 6.300 dan ada potensi IHSG akan lanjut bergerak naik ke resisten selanjutnya. Resisten selanjutnya di angka 6.465. Jadi potensi pergerakannya masih akan naik, apalagi ada inflow ya. Ada inflow yang besar di hari Jumat tanggal 7 kemarin. Jadi dengan ini ada potensi IHSG akan melanjutkan kenaikannya. Ini kita cek ya. Ada inflow sebesar 917 miliar ya, jadi cukup bagus. Dengan ini IHSG potensi lanjut bergerak naik ke resisten 6.465 dulu. Jika break resisten ini akan lanjut ke resisten selanjutnya di angka 6.624. Jadi pantau kedua resisten ini, terutama resisten 6.465 ya. Jika bisa breakout dia akan naik. Jika belum ada potensi dia akan terkoreksi lagi ke area support di sini. 6.300 menjadi support karena sudah di breakout. Jadi potensi IHSG masih akan naik. Trendline juga berhasil di breakout ya. Trendline ini berhasil di breakout. Jadi potensi besar IHSG akan bergerak naik dulu ke area resisten 6.465. Cuman ya di sini ada satu trendline ya. Jadi potensi dia akan naik dulu. Nanti penentunya di area ini ya. Di area resisten ini, jika break resisten akan lanjut naik, jika tidak dia akan terkoreksi lagi. Oke. Tapi untuk sekarang masih akan lebih cenderung bergerak naik. Nah, sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Agustus. Yang pertama yang saya pilih yaitu MDKA. Di member premium dan juga member YouTube sudah saya bagikan ya MDKA. Jadi sama. Semoga saja bisa cuan di minggu depan. Kenapa saya bagikan? Karena teknikalnya bagus ya. Di sini teknikalnya mirip dengan TINS, polanya juga mirip. Cuman yang akumulasi itu agak berbeda sedikit ya. Di sini MDKA break dari trendline yang atas. Kemudian juga breakout dari area supply yang sekarang menjadi demand di angka 2710 sampai 2820. Jadi dengan ini MDKA terkonfirmasi untuk bergerak naik secara teknikalnya. Kalau kita lihat Broxum, terlihat Broxum yang akum itu ada juga AKBK ya. Apakah asing? Coba kita lihat. AK-nya sebagian asing, sebagian dari lokal. Ya seperti ini. Ada AK lokal juga. Dan yang jual itu dari lokal ya, cenderung lokal. Sedangkan yang akum cenderung dari asing. Keseluruhan cenderung netral. 1 minggu terakhir ya. 1 bulan terakhir. Nah di sini baru akumulasi ya. PD, LG, NI, RF, dan yang lainnya. PD-nya sepertinya foreign ya. Ya beda foreign dan juga BK yang akum, sedangkan di sini AK-nya secara 1 bulan terakhir dia jualannya. 1 bulan terakhir dia jualan di average 2.700 dan dia masuk lagi 1 minggu terakhir dengan average 2.800. Jadi dia jual di bawah dan masuk lagi di harga atas. Jadi dengan ini ada potensi sebenarnya akan di markup lagi ya, apalagi teknikalnya menarik. Jadi silakan pantau area demand 2710 sampai 2820. Selama di atas area demand ini, potensi pergerakan dari MDKA akan bergerak naik. Ini saya buatkan average pembelian di angka 2.890, TP1 3.110, stop loss di angka 2670, risk to reward-nya 1:1, potensi profit and loss di angka 7,6%, target 3270, jaga hit potensi profit di angka 13,1%. Jadi secara risk to reward-nya masih menarik. Sini trading plan-nya saya buatkan area pembelian 2840 sampai 2940, silahkan dicicil di area ini. TP1 dan 2 seperti chart, dan stop loss juga sesuai dengan chart. Semoga saja sesuai dengan plan kita dan kita bisa cuan lagi di minggu depan, bisa membalikkan atau recover loss yang dari BUFA. Lalu lanjut ke saham yang kedua ada Cimori. Cimori juga sudah pernah saya bagikan, cuman belum jalan ya. Belum jalan, masih sideways saja di area pembelian. Yang sudah entry sebelumnya di Cimori silahkan di hold, karena dia sudah masuk ya ke area pembelian kita. Yang baru entry, bisa gunakan trading plan yang baru. Kenapa Cimori menarik kembali? Karena di sini dia bertahan ya di atas area support
Lalu trendline di sini, trend utamanya dia breakout ya. Dia baru break di hari Rabu tanggal 5 Agustus. Jadi dengan ini ada potensi Cimory akan lanjut bergerak naik. Supportnya di sini ya. Support terdekatnya di angka 4.520. Untuk trading plan saya geser dulu ya. Trading plan saya geser dulu, kita pakai yang baru. Oke. Trading plan di sini saya geser, yang sudah entry sebelumnya masih bisa gunakan trading plan ini. Dan di sini saya fokuskan untuk yang baru entry. Jadi konfirmasinya dia break dari trendline, lalu akumulasi atau brosumnya coba kita cek. Broker summary-nya 1 minggu terakhir asing jualan, domestiknya yang akum, all investor cenderung netral. Kita lihat 1 bulan terakhir masih sama ya, yang akum AO terus ya. AO AK, apakah foreign, AK-nya foreign, domestiknya AO LG GR, sedangkan yang jual KZ, oke. Jadi di sini yang jual foreign dan yang nampung itu dari lokal yaitu broker AO. Cara pola sih selama AO-nya akumulasi atau yang nampung yang nahanin harga dia cenderung stabil ya di area di atas 4.500. Jadi dengan ini sebenarnya ada potensi Cimory akan bergerak naik, apalagi sudah konfirmasi teknikal break dari trendline-nya. Broksum di hari Jumat ya tanggal 7 AK-nya masih beli ya, masih akumulasi terus, AO juga sama. Jadi sebenarnya cukup bagus ya untuk broker summary dari Cimory ini. Jadi boleh kita buatkan trading plan-nya. Sini saya buatkan average-nya di angka 4710, stop loss tipis saja di angka 5,3%. TP-nya sama, kurang lebih ya, seperti ini. Jadi untuk Cimory, saya buatkan stop loss di 4460, TP-nya 4970, risk reward-nya 1:1,04, potensi profit 5,5%, potensi loss 5,3%. Target 2 sama 5.200, potensi profit jika hit di angka 10,6%. Jadi trading plan pada Cimory mirip-mirip ya dengan trading plan sebelumnya. Jadi view saya untuk Cimory akan lebih cenderung bergerak naik ke area target. Ini saya buatkan area pembelian. Area pembelian saya buatkan dari angka 4660 sampai ke 4760. TP1 sesuai chart 4970, TP2 5.200, stop loss di angka 4460. Tapi ingat ya, saham ini cenderung lambat. Bahkan trading plan yang saya bagikan dari 21 Juli belum jalan sampai saat ini. Jadi yang suka saham lambat dan low risk bisa entry di saham ini. Tapi yang nggak suka nahan saham cukup lama bisa sampai 1 bulan ke depan, lebih baik skip aja Cimory ya. Jadi saya fokuskan ke saham-saham yang suka saham yang pergerakannya lambat. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu Archie. Yang terakhir ya Archie. Archie ini menarik ya. Jika kalian sudah menonton analisa sebelumnya yaitu analisa Antam, saya juga bagikan trading plan Antam di sana. Karena memang emas lagi manggung ya, XAUSD manggung atau emas seperti ini ya. Dia break dari trendline-nya. Break dari trendline, jadi ada potensi emas akan lanjut bergerak naik ke area yang di sini ya, 4.500 sampai 4.587. Jadi potensi pergerakannya akan lebih cenderung naik dan saham-saham emas di Indonesia juga akan bergerak naik. Nah di sini juga kenaikan emas ini karena news NFP di hari Jumat ya, dia langsung spike ke atas dan masih akan lanjut bergerak naik. Oke. Jadi dengan adanya kenaikan emas, potensi saham-saham emas di Indo juga akan naik. Apalagi kalau saya lihat broker summary dari Antam ya, dia bagus. Broker summary dari HRTA juga bagus. Broker summary Archie juga bagus, PSAB juga bagus. Jadi ya kompak ya, dan kemungkinan akan kompak juga pergerakan naiknya. Cuman yang saya pilih di sini Archie karena secara teknikalnya juga bagus. Oke. Di sini technical Archie break dari trendline ini ya, breakout, lalu breakout juga dari area resisten yang ini, yang sekarang menjadi support
support di angka 1165. Jadi dengan ini ada potensi Archie akan lanjut bergerak naik. Kita cek Broksum. Archie masih akumulasi di tanggal 7. LG YUAK masuk, Oren masuk, sedangkan yang jual itu kemungkinan dari retail, karena ini broker-broker yang dipakai retail ya biasanya XL, XC, SQ, PD, YP juga. 1 minggu terakhir, oke, yang akum itu ODDX BBLG ya. Orennya keluar, CC-nya, domestiknya yang akum ODDX. 1 bulan terakhir masih sama ya yang akum ODDX PB dengan average mereka itu 1150, harga sekarang 1235. Jadi belum terlalu jauh dari average mereka. Jadi kita masih bisa nebeng karena masih ada potensi saham ini akan dinaikkan. Oke, seperti itu analisanya. Ini kita buatkan trading plan-nya average 1205, TP1 1265, stop loss 1115. Risk reward-nya 1:1, potensi profit and loss di angka 7,4%, target 2 1360, potensi profit di angka 12,8%. Jadi secara trading plan Archie ini sangat menarik. Perhatikan aja ya broker summary-nya dan juga pergerakan hariannya. Selama tidak hit area stop loss harusnya Archie ini sangat menarik. Perhatikan juga harga emasnya. Selama terjaga bergerak naik harusnya saham-saham emas di Indo juga akan bergerak naik. Area pembelian 1180 sampai 1225. Menurut saya masih akan terkoreksi sedikit sebelum nanti bergerak naik. SL tetap ada ya. Oke, jadi view saya untuk Archie ada potensi dia akan terkoreksi dulu, turun sedikit ke area pembelian kita. Setelah itu dia akan bergerak naik ke area target. Oke, kira-kira begitu analisanya. Semoga membantu ya. Jadi yang suka analisa dari saham-saham ini bisa di entry ya. Tapi disclaimer on, bukan ajakan jual beli. Cuman karena ada konfirmasi secara teknikal dan juga broker summary-nya. Jadi saya bagikan secara gratis di YouTube Antek Saham. Jadi jangan lupa dianalisa kembali. Silakan dicocokkan dengan profil dan risiko masing-masing. Dan segala keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.